Cek. Ibu-ibu yang di belakang saya terlihat apa enggak, Bu? Enggak. Kalau gini kelihatan, Bu, gini, Bu. Oh, coba ibunya agak majuan biar kelihatan. Jarang-jarang ada orang ganteng kesini, Bu. Maju. Ya, Guru mohon izin ini saya berdiri nggak apa-apa ya. Udah kelihatan, Bu? Coba mana suaranya penonton? Beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf saya ganteng emang turunan. Iya gantengnya turunan, Pak. Jadi kalau tanjakan jelek lagi. Gantengnya turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, punya mobil mewah, bangun rumah megah, anak soleh-solehah, pulang dari sini dapat hadiah dari ketua panitia 10 juta rupiah, dipotong pajak 100%. Habis ya Ustaz ya. Yang gak ikhlas juga tetap saya doain, apalagi buat ibu-ibu yang gak ikhlas saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting ibu-ibu, Pak, masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Tebak-tebakan, tapi khusus buat ibu-ibu ini mah, Pak. Yang bisa nebak saya kasih hadiah minyak wangi by Ustadz Ucep. Iya. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Masya Allah. Ada, Bu? Serius ini hadiah. Ibu-ibu kalau beli nih, ini 50 juta. Potong pajak. Ini yang bisa jawab saya kasih hadiah. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Mas Jawa. Hah? Nggak ada yang bisa. Saya bocorin aja. Hadiahnya nggak jadi. Saya bocorin ya Pak, ya izin ya Pak. Emas yang tidak disukain sama ibu-ibu adalah mas kawin lagi. Ibu-ibu langsung ke pojokan nyetel TikTok, Pak. Atiku rasane loro. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa, Ustaz. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Sunda beda lagi, Ustaz. Lagunya nyeri moal benang di ubaran, kajen tutumpuran paeh gitu sakalian, mengpenggerak keneh mengpengkurang can batian, pekera serahkeun talak tilu. Apa? Itu kalau orang mana? Orang Sunda. Kalau ibu-ibunya berangkat ke India, ganti Pak lagunya. Muskurane ki wajah tumho. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayat. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya,
ayahanda orang tua saya, pimpinan Majelis Taklim Miftahul Jannah Al-Mukarram Ustadz Khatib SPDI. Beliau adalah orang tua saya, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, keberkahan, dan keluarganya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenal dengan guru kita? Sudah pasti. Ganteng atau enggak? Sama saya gantengan mana? Guru kita ganteng banget, cuman gantengnya tipe mobil jadul. Ustadz, dulu tuh zaman saya SD, ini punten mohon maaf, zaman saya SD ada mobil namanya Katana. Nih Ustadz Khatib tipe Katana, kalem, tampan, mempesona. Beda lagi dengan guru kita yang lain, nanti saya sebutkan. Ketua panitia nih, ketua panitia Ustadz Hafiz Junaidi. Beliau sama-sama ganteng juga, cuman bukan tipe mobil, tipenya tipe makanan, cumi bakar. Suami yang badannya kekar. Ketua panitia, ya itu dia. Boleh saya kasih pantun? Boleh. Makan mie emang enaknya mie rebus. Cakep Bapak Ibu. Makan mie emang enaknya mie rebus. Makannya di warkop, jangan dibungkus. Ustadz, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Dibales sama Ustadz Hafiz, dibalas. Ustadz, saya balas pantunnya. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz Ucep mah jangankan cuma 100, 10 juta malam ini saya transfer. Amin ya robbal. Yang saya hormati Ketua RW 17 Bapak Abdul Rahmat. RW nya hadir. Salam kenal Pak RW dari saya, artis ibu kota Pak RW. Ini keren. RW-nya hadir pengajian. Insya Allah nanti Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Ini pemerintahnya doyan ngaji, termasuk Pak RW. Dan alhamdulillah datang kelihatan ada Pak RW-nya. Soalnya kan kalau nggak kelihatan itu biasanya setan namanya tuh. Jadi kalau ada RW RT ngaji nggak kelihatan berarti ngumpet Pak. Salah lagi. Pak RW yang bilang setan jangan dikasih BLT nanti. Makan siang gratis dibatalin aja. Ini Pak RW Bapak Abdul Rahmat. Kalau tadi ketua panitia gantengnya tipe makanan, Pak RW juga sama, tapi bukan cumi bakar, cumi rebus. Suami yang rekeningnya bagus. Yang saya hormati ketua RT 03 Bapak Hamid Bakhtiar. Pak RT-nya hadir juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Pak RT gantengnya udah habis singkatannya, jadi nggak ada. Gak kebagian. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Ikhlas Ustadz Haji Marzuki, Ustadz Haji Hashim, Ustadz Haji Mulyadi, guru-guru kita, para ustadz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena catatan dari kru TV One-nya cuman segini. Kiai mohon izin, guru-guru mohon izin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada. Ini TV One ya? Udah kayak TV One begini. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Ada ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada? Nenek-nenek ada? Anak-anak ada? Duda ada duda? Janda ada janda? Yang mana janda, yang mana? Yang punya utang ada, yang punya utang? Yang punya pinjol ada? Korban judi online ada? Enggak ada di sini mah. Bukan di Bekasi yang begitu mah, itu mah di Sukabumi Pak. Suaminya Ceedoh, Cepatim sama Ceiis. Kalau di sini enggak ada suami-suami yang judi online, enggak ada kan Bu? Ibu-ibu sehat semua? Jaga kesehatan. Karena menurut penelitian, ibu-ibu itu lebih rentan terkena diabetes Pak. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya Pak, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena buat ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak butuh Pak 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju Ibu? Setuju?
Ibu nggak apa-apa kan punya suami, ninggalin ibu sebulan 2 bulan, yang penting ninggalin suami berangkat seminggu 2 minggu nggak apa-apa, yang penting sebelum berangkat ninggalin suami. Nggak ganteng, hitam, pendek nggak apa-apa, yang penting banyak. Saya juga kelihatannya mah ceramah padahal lagi nyari pahala. Ustadz, suudon jamaah di sini mah ya. Mana Ustadz Fahrizal mana? Ah itu, ini belum saya sebut. Luar biasa. Saya malam hari ini kalau bukan Ustadz Fahrizal yang ngundang saya ke sini, saya mah nggak bakal datang, jujur. Kenapa? Pengennya istirahat. Makanya malam hari ini karena Ustadz Fahrizal yang ngundang, malam hari ini dipanggil Jokowi, nggak mau saya mah. Serius. Ustadz Jokowi dipanggil Jokowi, nggak mau saya, kan namanya Encep. Panggil Jokowi. Beliau ini luar biasa ibu. Kebetulan saya sedang merintis juga, Ustaz Subki merintis yayasan, dan saya mohon izin ini anaknya saya pakai Ustaz Subki. Beliau ketua yayasan di saya, dan kemana-mana saya selalu berdua. Harusnya minggu kemarin kita dari hari Rabu sampai Minggu itu ada di Kepulauan Riau dan Bintan, Rokan Hilir, karena beliau pengantin baru jadi nggak ikut sama saya kemarin. Akhirnya saya nyari cadangan. Karena kemana-mana saya selalu berdoa sama Ustadz Fahrizal. Doakan kami, mudah-mudahan kami istiqomah dalam dakwah. Amin ya robbal. Bapak nggak usah ngiri, pengantin baru, nggak usah ngiri Pak. Tapi buat yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan jadi motivasi. Bapak-bapak yang belum tahu, saya kasih tahu rahasia nikah Pak. Serius. Jadi buat yang udah nikah, apalagi doyannya mancing, luar biasa Pak. Kalau Bapak tahu rahasianya. Kalau pengen mancing, pengen dapet ikan banyak, itu tuh bisa dilihat dari cara tidur istri Ustadz. Serius Pak. Ustadz Fahrizal kalau demen mancing, itu lihat dari cara tidur istri. Kalau pengen pancingannya ikannya banyak, misalkan malam ini, lihat posisi tidur istri ke sebelah mana. Kalau posisi tidur istri ke sebelah kanan, besok mancingnya lemparnya pakai tangan kiri. Ces. Kalau istri tidurnya ke sebelah kiri, lemparnya pakai tangan kanan. Ces. Kalau istrinya nangkuban begini, nangkuban itu bahasa Betawinya apa? Tengkurep ya, itu nangkuban bahasa Jerman soalnya. Kalau istrinya tengkurep begini, berarti kita kalau mancing ngebelakangin. Set. Tapi kalau istri tidurnya begini, itu dilarang mancing. Istri yang minta dipancing kalau itu. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kalau tadi ibu-ibu penyakitnya apa tadi Pak, rentannya diabetes ya. Ini bapak-bapak juga sama, cuman beda penyakit. Kalau bapak-bapak biasanya penyakitnya stroke Pak. Kenapa bapak-bapak lebih rentan terkena stroke, apalagi menjelang lebaran? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian Pak. Tapi insya Allah suami-suami yang di sini suami-suami yang gajinya banyak. Amin ya robbal. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ke sono masih banyak ini. Ke sebelah sono. Oh banyak. Ke sono masih banyak juga. Luar biasa. Tapi saya mau ngajak dulu ini, mumpung kita ada di awal tahun. Biar setahun ke depan nanti ada perbaikan di dalam diri kita, terutama ibu-ibu Pak. Kenapa saya selalu mendahulukan ibu-ibu? Al-mar'atu wa imadul bilad. Perempuan itu pilarnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya demen di pengajian, insya Allah anak-anaknya soleh dan soleh. Makanya perempuan itu pilar sebuah negara. Kalau ibu-ibunya baik, negara ini baik. Tapi kalau ibu-ibunya buruk, maka negara ini juga buruk. Makanya saya senang ibu-ibu ada di pengajian. Tapi saya mau ngajak ke ibu-ibu, kadang Pak, ibu-ibu pengajiannya banyak, yang berubah bukan akhlaknya, tapi seragamnya yang berubah. Ijo, merah, kuning, hijau. Biasa bapak-bapak nggak tahu kan, dia nyicilnya 3 kali Pak. Enggak bilang ke kita Pak, nyicilnya 300, bilangnya cuman berapa? 100. Apa kebalik ya? Kebalik ya, begitu kebalik ya? Ibu-ibu, makanya saya ngajak ke ibu-ibu di awal tahun ini. Kalau kata anak sekarang mah ada perbaikan, harusnya ada resolusi di akhir tahun kemarin.
Ibu datang ke sini, bapak datang ke sini dari rumah masing-masing. Satu, niatkan karena Allah untuk mencari ilmu, tapi ilmunya untuk diamal. Malik bin Dinar memberikan nasihat kepada kita, idza talabal 'abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuhu wa idza talabahu li ghairil amal zadahu kibron. Bapak Ibu, kalau ibu ngaji, bapak ngaji, kemudian ngajinya niatnya untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuat kita rendah hati. Tapi ibu-ibu datang ke majelis taklim niatnya mencari ilmu tapi tidak untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuat kita merasa paling benar, merasa paling pinter. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang di sini mah solehah semu. Itu mah ibu-ibu yang di Sukabum, Ceedoh, Cepatim sama Cei. Kelihatan Pak, ibu-ibu yang di sini, walaupun saya nggak ngetes bacaan Al-Qur'annya, Ustadz, ini saya yakin pada pinter ngaji semuanya. Kelihatan Pak, dari alisnya 6 harokat semua tuh. Kan alis di ibu-ibu ada 2 Pak, ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil Pak. Alis mad tobi'i cuma 2 harokat. Ada alis mad wajib mutasil 6 harokat panjang sampai ke belakang sini tuh. Makanya Pak, kita mah sebagai suami jangan muluk-muluk. Jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan. Perempuan mah Pak, jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, dia hapus, dia gambar alis baru Pak. Apalagi kita suami. Makanya kata teman saya, ibu-ibu perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Ibu tolong didengarkan. Kadang ibu-ibu Pak kalau ngaji, bapak-bapak juga sih sebagian. Ibu-ibu kalau ngaji Ustaz suka salah tafsir, suka gagal paham. Contoh, kalimah thayyibah kadang ibu-ibu terutama di Jakarta itu suka gagal paham. Gagal tafsirnya salah. Contoh, insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Insya Allah kalau buat ibu-ibu sama dengan nggak janji loh ya. Emang itu tafsirnya. Nanti malam ada pengajian ya di majelis taklim Nurul Jannah, katanya ustadznya masih muda ganteng lagi viral. Ibu jawabnya apa? Insya Allah ya. Mau ke mall. Itu kira-kira artinya insya Allah itu nggak janji loh ya atau bukan? Itu masih mending Bapak Ibu. Ada satu lagi kalimah thayyibah, kalau udah sampai ke ibu-ibu jadi salah tafsirnya. Apa kalimah thayyibahnya? Astagfirullahaladzim. Bapak tahu Pak, astagfirullahaladzim kalau udah sampai ke ibu-ibu, jangan kesinggung Bu. Bukan ibu-ibu yang di sini ya, jangan kesinggung. Ini mah ibu-ibu yang di Sukabum, Ceedoh, Cepatim, Cei. Nah, pintar. Kalimah thayyibah astagfirullahaladzim kalau udah sampai ke ibu-ibu jadi apa tafsirnya? Astagfirullahaladzim sama dengan prolog buat ngomongin orang. Pok sini. Apa sih lu? Sini. Astagfirullahaladzim, gua mah kagak nyangka. Kagak nyangka kenapa Pak? Tetangga kita yang samping beta, lu tahu kan? Oh yang itu amit gua mah. Awalnya ngapain dulu? Astagfirullahaladzim, prolog buat ngomongin. Bapak-bapak harus tahu Pak, ibu-ibu kalau ngegosip, gosipnya tidak hot, kenceng suaranya. Biasanya gitu Bu ya. Kalau gosipnya B aja, gosipnya biasa aja, biasanya ngomongnya kenceng kayak barusan. Lu tahu nggak Bu RT sekarang beli mobil baru tahu? Nah itu nggak hot berarti. Kalau ibu-ibu ngegosip, gosipnya hot banget, rumusnya ada 2. Gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin rendah. Shh. Itu mah ibu-ibu yang di Sukabum, Ceedoh, Cepatim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz mohon izin, punten Ustadz, ini saya kan diajarin sama guru ini guys.
Katanya kalau ceramah itu ada filosofinya. Kalau ceramahnya berdiri itu maksimal 10 menit. Ini kalau duduk bisa 2 jam. Ini ibu-ibu bapak-bapak sanggupnya 10 menit apa 2 jam ini? 2 jam Pak. Saya mah bukan apa-apa, saya mah masih muda, takutnya bapak-bapak asam urat. Ya Bu ya, saya mah 2 jam 3 jam sanggup, yang penting dapat amal soleh. Ini Ustadz emang jamaahnya seuzon gini ya kalau sama Ustadz ya? Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, ibu udah kenal sama saya belum? Nggak pernah lihat di TV, nggak pernah? Enggak. Berarti di sini saya nggak terkenal di sini. Terkenal. Saya udah pede kesini Bapak Ibu. Ini pasti lagi nungguin artis ibu kota yang ada di TV. Nggak kenal saya. Namanya Encep Ibu. Siapa? Cecep. Siapa yang bilang Cecep? Encep. Jangan salah, tanya sama Ustadz, tanya sama Kiai. Ucapan tuh jadi doa Bapak Ibu. Makanya umi saya ngasih nama saya Encep biar jadi doa. Encep itu dari bahasa Jerman, dari kata kasep. Kasep itu ganteng. Kan didoain sama jamaah, Ustadz Encep, Ustadz ganteng, walaupun nggak pakai skincare Bu, ini ganteng saya bisa maksimal karena didoain. Makanya ibu kalau ngasih nama anak, kalau nggak tahu nanya sama Ustadz, nanya sama Kiai. Kalau ngasih nama anak biar mengandung doa. Ini mah ngasih nama anak main sembarangan. Anak lu yang pertama siapa namanya? Karena anak gua lahirnya Asar di rumah sakit Pasar Rebo hari Jumat, gua singkat namanya Sarboa namanya. Yang kedua siapa? Bagusan Muhammad, panjangnya Muhammad Jahanam. Makanya itulah perlunya kalau di sini mas saya percaya, karena tadi Ustaz dari tahun 94 sudah berdiri, dari mulai anak, cucu, cicit di sini semua Ustaz ya. Alhamdulillah, saya iri sama Ustaz. Sama Ustaz Subki saya iri banget. Ibu tahu siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Suatu saat guru-guru kita nafasnya akan terhenti, tapi ingat kebaikannya tidak akan berhenti. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan akan terus ngalir. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Anak remajanya ada? Ada? Mana anak remajanya? Ini harus nih Ustadz ya, harus gabung. Apalagi tahun baru Islam ini kan syiar buat anak-anak remaja Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang kalau disebutin, suruh nyebutin nama-nama bulan Islam, anak sekarang udah Masya Allah. Tapi kalau nyebutin nama-nama artis Korea, hafal semua Pak. Coba mana anak remajanya? Apa jangan-jangan ibu-ibunya nggak hafal juga? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil, Rajab dan Dzulqa'dah. Oh salah, saya ngetes di sini. Orang ini ada pengajian, hafal semua ternyata. Berarti ini mah yang di Cibuk. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang. Makanya kenapa syiar-syiar seperti ini harus ada. Tapi bukan nyuruh anak doang, kitanya pun harus datang. Anak sekarang Pak Ibu beda dengan kita zaman dulu. Punten mohon maaf, zaman saya kalau dipanggil sama orang tua, sama umi dipanggil itu masih enak Pak. Zaman kita dulu sama orang tuh takutnya luar biasa Pak. Jang kadia eta tos di mana acuk meni kotor gitu. Bisa bahasa Sunda? Bisa. Ada terjemahnya, ini ada bahasa Betawinya. Tong sini, lu abis dari mana baju ampe kotor begitu. Kalau anak zaman dulu masih enak. Maaf ya Ma, tadi abis main bola jatuh. Oh ya udah nggak apa-apa. Anak sekarang Pak, ngeselinnya luar biasa. Ditanya begitu sama orang tua, jawabannya nggak ngenakin Bapak Ibu. Tong, lu abis dari mana? Baju ampe kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Hehehe, ditanya sama orang tua yang benar sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam lu dari mana baru pulang? Aku tersesat
dan tak tahu arah jalan pulang. Lu kagak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Itu mah anak zaman. Kira-kira kalau sama anak digituin bapak ibu enak apa enggak? Enak yang ada bapak ibu. Anak sekarang kan begitu, lu udah sholat belum? Udah, sambil lali bercanda bang, ngeselin banget. Tapi mohon izin dan mohon maaf, kalau kata guru kita di Jakarta, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyop. Jadi kalau anak kita main HP mulu setiap saat, jangan nyalahin setan bapak ibu. Kadang kan kita mengkambing hitamkan setan. Anaknya bandel, susah dibilangin, bilangnya anak setan. Berarti bapaknya. Padahal kita ambil cermin, kita ngaca. Ketika anak bandel, susah dibilangin, maafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Makanya kita harus jadi Tahu ibu-ibu kenapa capek ngajar anak di rumah? Karena ibu nggak ngasih contoh. Dan ibu nggak pakai metode cara ngajar ke anaknya. Mohon izin, mohon maaf. Tahadus binikmah, saya punya umi di rumah. Umi saya bapak ibu jangankan ngajarin ngaji matematika, nidurin aja pakai metode. Kalau orang-orang Cibubur, emak-emak Cibubur nih, kalau nidurin anak itu kan, tong lu tidur siang, kagak tidur gua sabet. Umi saya mah nggak gitu Ustaz. Jang kesini bobo siang, dipangku langsung diapain? Disenandungkan, rep dengdang talaga hurang rep sakedeung nepi ka berang. Anak enak bu digituin, dinina boboin tapi ala Sunda gitu mah. Coba umi saya kalau ngajarin saya matematika nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Kita kalau ngajarin anak pak, kita nih istri kita pak, 2 kali 3 berapa? 5 mak. 2 kali 3 5. Langsung masuk refnya 2 kali 3. Itu nggak pakai metode ngajarnya. Umi saya ngajarin saya matematika bukan hanya pakai metode tapi ada filosofinya. Hiji ejeng hiji ditambahin jadi 2. Kalau bisa ngaji nanti bisa baca doa. 2 sama 2 ditambahin jadi 4. Bisa baca doa nanti bisa dapat berkat. 4 sama 4 ditambahin jadi 8. Kalau dapat berkat gampang dapat kerjaan. 8 sama 8 ditambahin 16. Kalau dapat kerjaan nanti bisa beli beras. 16 ditambahin 32. Bisa beli beras, bisa ngasih ke mertua. 32 ditambahin 64 bisa ngasih ke mertua. Istri bisa nambah 4. Amin ya robbal. Ini kok beda suara sih. Amin ya robbal. Tenang bu, saya ada di pihak ibu-ibu. Cuman saya nyampein doang. Ini mah kata guru saya. Katanya Kiai, kalau ada bapak-bapak suaminya 4 itu power man. Kalau 3 Superman, kalau 2 Goodman, kalau 1 cemen. Cemen semua bapak-bapak di sini. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Tapi tenang bu, saya di pihak ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Makanya bu, anak-anak sekarang mumpung kita di awal tahun ada syiar kayak gini, ajak ngaji sama kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah di awal tahun begini ada 3 kelompok orang. Ada orang yang rugi, ada orang yang celaka, ada orang yang beruntung. Kalau saya tanya nggak usah dijawab sama ibu-ibu, saya yakin jawabannya kita pengen jadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang beruntung tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ibu-ibu punten mohon maaf. Gimana caranya? Alhamdulillah ada tisu, udah keringetan bapak ibu, berarti ini udah lewat 1 jam. Bener Ustadz ya? Udah berapa itu Ustadz Pak Rizal? Udah berapa menit? 10 menit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tuh masih ngantuk. Biasanya kan bareng sama Ustadz Pak Rizal, saya tinggal tidur di mobil. Barusan saya bawa sendiri bu dari Cibubur. Ya Allah, ini nggak diantri nih kita pulang. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dianterin. Cuman takutnya saya nggak bawa SIM Ustadz Fahrizal, Ustadz Sugi. Takutnya ditilang polisi.
Kalau siang-siang tuh enak, malam juga enak sebetulnya. Kalau ustadz ditilang polisi itu enak pak, serius beneran. Jadi pernah ditilang tuh seret. Saya bilang, lagi pak, lagi. Saya bilang, dari mana pak? Habis ngisi acara pak. Oh, surat-surat. Oh lengkap. Tadi bapak melanggar lalu lintas. Oh pak, tapi ini saya buru-buru pak, saya mau ke tempat yang kedua. Emang bapak siapa? Saya habis ceramah. Saya bilang, ngelihat saya nggak pakai peci, pakai kaosan, udah kayak anak ABG pak, kagak percaya itu polisi. Akhirnya saya bilang ke Ustadz Fahri, Jal, coba dibuka bagasi kita. Maklum habis ceramah dari Karawang pak, ada beras, ada pisang, ada opak pak, ada apa lagi, ada ulen, banyak penuh tuh bagasi. Kata polisi, oh iya Ustadz, mohon maaf, silahkan dilanjutkan. Ini sekarang saya bagasi kosong Ustadz. Enggak, saya cuma ngasih tahu doang. Ini kan saya lewat tol, takut malam-malam ada polisi ditanya gitu kan. Ustadz dari mana gitu. Enggak Ustadz, bercanda, saya mau orang bercanda. Orangnya saya mah orangnya suka bercanda, jadi jangan dianggap bercanda Bapak Ibu. Ini gimana konsepnya? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, biar tahun ini kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, ayo luruskan kembali niat hidup kita. Segala aktivitas kita niatkan karena ada nasihat yang sangat indah. Mungkin para alumni di sini pernah belajar kitab taklim ya Ustaz ya. Dulu kalau kita di pondok itu diajari kitab taklim. Kata Cesar Nuji, kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Banyak amalan-amalan dunia Bapak Ibu, terlihatnya amalan dunia, jadi amalan akhirat niatnya baik. Contoh ibu-ibu pak, ibu-ibu pakai baju itu amalan dunia bu. Tapi kalau ibu niatkan untuk menutup aurat, maka itu jadi amalan akhir. Makanya ibu-ibu kalau pakai baju, pakai emas tuh bukan buat sombong. Ibu pakai cincin, pakai gelang, pakai anting, niatin buat nyenengin suami. Udah beliin kita emas, ibu-ibu pakai emas, hajim. Emplu abis dari Mekah hajim. Itu mah nggak bakal jadi pahala. Makanya ibu-ibu kalau kita niatnya nggak ikhlas, amalan akhirat bisa jadi dunia kebalik. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat kalau niatnya baik. Tapi amalan akhirat bisa jadi amalan dunia ketika niatnya tidak baik. Sholat amalan dunia, ngaji amalan akhirat, ngaji amalan akhirat, puasa amalan akhirat, haji juga amalan akhirat. Tapi bisa jadi amalan dunia ketika niatnya salah. Ibu-ibu ngaji, kalau niat yang nggak enak sama ustazah sama Bu RT itu jadi amalan dunia. Bapak-bapak nikah amalan akhirat, ibadah nikah itu kalau niatnya bukan karena Allah akan jadi amalan Makanya saya titip terutama buat ibu-ibu, kalau pengen ibu jadi istri yang bahagia, niatkan nikahnya karena Allah. Bapak-bapak juga sama pak, kalau kita niat bukan karena Allah, capek pak jadi suami. Apalagi ibu-ibu akan jadi istri yang paling capek di dalam keluarga ketika niat nikahnya bukan karena konon katanya. Konon ini mah pernikahan itu kan dibagi menjadi 3 pak. Ini kita praktekin, kita akurin bener apa enggak. Nikah itu, pernikahan itu Bapak Ibu terbagi menjadi 3 tahun. Tahun pertama suami bicara, istri mendengarkan. Tahun pertama. Tahun kedua istri bicara, suami mendengarkan. Tahun ketiga suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Kita tes satu-satu. Tahun pertama suami bicara, istri mendengarkan. Pengantin baru ini mah pasti istri kita bilangnya iya aa, iya abang, iya mas. Tahun pertama itu mah, Neng, abang mau ngojek dulu, tolong disiapin jasnya, jas hujan pak lah, takutnya hujan kan. Apa kata istri kita? Iya abang. Neng jangan lupa ya, entar abang pengen ngopi sama pisang goreng, tolong disiapin. Iya abang. Itu mah tahun pertama. Tahun kedua ganti Bapak Ibu, istri bicara, suami mendengarkan. Nyimpen sarung, nyimpen sepatu di mana? Kos kaki itu di mana itu mana?
Anduk. Kenapa jadi atas kasur begitu? Nih tempatnya di mana anduk? Ngambil baju pakai didudut begitu. Yang benar apa? Iya mama. Iya mama. Ya, tahun kedua itu mah. Istri bicara, suami mendengar. Yang paling parah ini tahun ketiga Pak. Ini benar apa enggak ya Pak ya? Saya udah melewati tahun ketiga, ternyata 100% betul Bapak Ibu. Suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Biasa Pak, yang namanya pengantin lama ada aja cekcoknya Pak. Suami capek pulang kerja, istri capek ngurus rumah. Lagi di meja makan kata suaminya asin. Istri udah masak capek dari pagi, suaminya tiba-tiba bilang asin. Langsung kata si ibu, usan asin, makan yang ada. Aduh Pak, kita yang nafkahin, kita yang nyari duit, lu enak aja ngomong ke kita sama gua, main ngegas segala. Mama kenapa ngegas sama ayah? Kata istri kita, siapa yang ngegas? Ayah yang ngegas, mama yang ngegas. Akhirnya kata suaminya, emang kamu mah bener ya. Bener kata mamah aku, kamu mah sama kayak ibu kamu. Ibu kamu katanya sama kayak ibunya ibu kamu. Ibunya ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. Gara-gara keasinan 7 turunan dibawa-bawa. Yang enak siapa? Pak RT. Apa kata Pak RT? Sikat Pak Haji, sikat. Itu kalau kita niatnya enggak karena Allah pasti cap. Makanya Pak, mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita lurusin lagi biar di tahun ini keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Maklum Pak, yang namanya keluarga ada cekcok maklum karena kita bukan pengantin baru. Kan kalau pengantin baru memang enak terus kayak Ustadz Fahrizal. Makanya lagu qasidahnya gimana ibu-ibu? Aduh senangnya pengantin, lalala, atau dikasih backing vokal, lalala gitu. Itu pengantin baru Pak. Ternyata lagu pengantin lama buat kita yang udah kadaluarsa ada lagunya Pak. Siapa yang nyiptain? Ustadz Ucep sendiri yang nyiptain. Aduh pusingnya pengantin lama, lalala, mikirin hutang di mana-mana, cicilan rumah, cicilan motor juga. Gaji suami nggak nyampe 2 juta. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Ibu-ibu, ini kata Ustadz Sukup ini, kalau ngaji itu harus diamal, tapi yang diamalkan bukan lagu yang barusan. Pulang-pulang ke rumah, papa lagu baru dari Ustadz Ucep. Jangan takut kesinggung suami kita. Kalau suami kita kesinggung, masalahnya bukan sakit hatinya, takutnya dibales sama suami ibu. Kalau suami ibu balas, malah ibu yang baper nanti. Apa kata suaminya? Aduh pusingnya pengantin lama, lalala, kata suaminya. Tidurnya aja sama emak-emak, mulutnya aja ampe bau naga. Mendingan janda walaupun anak 2. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Kata si bapak, la ke situ Pak. Ini jarang-jarang ada ustaz ngajarin nyanyi. La jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu punten mohon maaf. Ibu kalau pengen bahagia tadi apa Bu? Niatkan semuanya karena Allah. Kalau kita niatin karena Allah, ibu nggak bakal bergantung sama suami hidupnya. Istri yang paling stres Pak, itu tuh istri yang terlalu bergantung sama suami dan pengen dipuji sama suami. Ibu pengen dipuji sama suami, apalagi bapak-bapak zaman sekarang, bukan yang di sini bukan Pak. Ini bapak-bapak yang di Sukabumi, suaminya cedoh cepatin cei. Kan kadang bapak-bapak begitu ya Pak ya. Istri nangis bukannya diusap-usap malah diomelin. Ya elah gitu aja pakai nangis segala. Biarin aja. Bu RT emang mulutnya begitu. RT yang disono ini. RT-nya cedoh cepatin.
Pak, kalau istri nangis punten Pak, tahun ini kita berubah jadi suami yang romantis. Lihat Rasulullah, kalau istrinya nangis sama Rasul diusap air matanya. Bapak gitu gak kalau istrinya nangis? Saya mah gitu di rumah Pak. Bu, ini saya kalau di rumah istri saya nangis, saya pegang tangannya, saya usap air matanya. Sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? Aa. Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Bisa aja. Emang romantis harus kita bangun terus Pak, walaupun udah pengantin lah. Makanya tadi saya bilang, Ibu, Bapak niatkan karena biar jadi istri yang bahagia. Jangan terlalu bergantung sama suami, apalagi sampai merasa memiliki suami. Emang suami ibu punya siapa Bu? Punya Allah. Mobil ibu punya siapa? Anak punya siapa? Makanya jangan terlalu bergantung sama suami. Ini mohon maaf, saya bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Suaminya ikut ngaji nggak Bu? Oh ikut. Tapi rahasianya bukan rahasia bapak-bapak yang di sini, rahasia bapak-bapak yang di sono. Bu, ibu tahu nggak? Bapak-bapak, kalau ibu meninggal, makanya kenapa jangan bergantung ke suami. Ibu-ibu, bapak-bapak nih, ibu kalau meninggal bapak-bapak sedihnya cuma seminggu doang. Seminggu mah emang masih sedih, lagunya juga masih lagu Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini, sambil ngeliatin foto. Bersamamu menikmati rasa ini. Wow. Itu mah seminggu Ustaz, seminggu itu mah. Coba sebulan ganti lagunya bapak-bapak. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Amin ya robbal. Bukan bapak-bapak yang di sini pakai amin segala sih bapak-bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada satu kisah yang mudah-mudahan jadi bahan motivasi untuk kita untuk memanfaatkan umur kita yang ada. Karena as-sa'adatu kulli sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Puncak dari sebuah kebahagiaan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Ini ada satu kisah. Dikisahkan oleh Imam Ghazali Bapak Ibu, dan ini luar biasa. Nabi Yakub Bapak Ibu, bestinya, tahu besti? Bapak-bapak tahu besti nggak? Anak sekarang besti bilangnya, sahabatnya Nabi Yakub tidak kaleng-kaleng. Sahabatnya Nabi Yakub malaikat pencabut nyawa Bapak Ibu. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa ini datang ke Nabi Yakub bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Yakub. Bertanya Nabi Yakub, sahabat saya datang. Kata Nabi Yakub, tumben, ada apa datang ke rumah saya? Mau berkunjung sebagai seorang sahabat, atau engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku? Kata Nabi Yakub. Oh enggak Nabi Yakub, kata malaikat. Saya datang ke sini kebetulan ingin berkunjung sebagai seorang sahabat. Oh alhamdulillah, kata Nabi Yakub. Singkat cerita, kata Nabi Yakub, malaikat, sebagai sahabat yang baik boleh nggak aku minta satu permintaan? Apa Nabi Yakub? Permintaan saya adalah ketika ajal saya sudah dekat, engkau akan mencabut nyawaku, kata Nabi Yakub. Boleh nggak datangnya jangan ujug-ujug, kasih kisi-kisi dulu, kasih tahu saya bahwa ajalnya udah dekat. Apa jawaban malaikat? Nabi Yakub, sebagai sahabat yang baik aku kabulkan permintaanmu. Sebelum engkau nanti aku cabut nyawa, ajal engkau sudah dekat, aku akan utus 2 sampai 3 utusan kepadamu, tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Singkat cerita, malaikat pencabut nyawa datang kembali ke rumahnya Nabi Yakub. Ini udah lama ini. Berkunjung lagi, ditanya lagi Bapak Ibu sama Nabi Yakub, sahabat saya datang lagi. Ada apa? Berkunjung sebagai seorang sahabat atau ingin mencabut nyawaku?
Apa jawaban malaikat pencabut nyawa? Nabi Yakub, mohon maaf, kali ini aku datang kepadamu bukan untuk berkunjung sebagai seorang sahabat, tapi aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Surprise, Bapak Ibu. Tahu surprise? Tahu Ibu surprise? Dilarang pipis sembarangan. Nabi Yakub terkejut, Bapak Ibu. Sebentar malaikat, tolong klarifikasi. Dulu engkau sampaikan bahwa ketika ajalku sudah akan tiba, ajalku sudah dekat, engkau akan mengutus 3 utusan kepadaku. Sekarang mana utusanmu? Kata malaikat, Nabi Yakub, punten mohon maaf, aku sudah mengutus 3 utusan kepadamu, tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Yang pertama, kata malaikat, bayadu sya'rika, memutihnya rambutmu yang semula hitam. Uban, saya sengaja agak enak ngomongnya, takut banyak yang kesinggung yang belakang saya. Bapak-bapak pulang ke rumah, ibu-ibu pulang ke rumah, buka kerudung. Ayah, mamah mah nggak apa-apa, ayah. Kalau nanti mamah duluan, nih mamah udah banyak ubannya, cuman titip 1, jagain anak-anak mamah. Papa mau nikah lagi, sok mamah ikhlas, yang penting mamah mati dulu, nggak apa-apa. Udah titip pesan, memutihnya rambutmu yang semula hitam, tanda bahwa ajal kita sudah. Yang kedua, wadhu'fu badanika, melemahnya badanmu, kata malaikat. Sakit-sakitan, Pak. Asam urat, kolesterol, stroke, ginjal, tensi tinggi, apalagi Pak, masuk angin. Ini biasanya yang terjangkit bapak-bapak yang lolita, yang udah lolos 50 tahun. Ibu-ibu bagi punya bapak-bapak yang lolos 50 tahun, jangan macem-macem kalau di bulan Oktober pakai nanya, papa apa nggak sumpah pemuda, jangan. Udah pada nggak apal karena diganti jadi sumpah manula. Sumpah manula, 1, saya manula makin lama makin tua. 2, saya manula asam urat kolesterol merajalela. 3, saya manula makan dibatasi, tensi diawasi. 4, saya manula harus rajin sholat dan tobat karena ajal sudah mendekat. Kata yang muda-muda, alhamdulillah buat mama masih lama. Jangan salah Bapak Ibu, ternyata menurut data BPS angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda, Pak. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal. Yang tawuran remaja pemuda, yang narkoba remaja pemuda, yang balap liar di flyover trek-trekan remaja pemuda, yang mabok narkoba ngeganja ngefly remaja pemuda. Punten mohon maaf, saya belum pernah lihat di TV One pagi-pagi ada berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara Panti Jompo Jati Asih dengan Panti Jompo Cibubur karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Ada nggak tawuran antar Panti Jompo? Kakek-kakek umur 80 tahun yang nge-fly. Gua nge-fly nih lu anak-anak. Gua nge-fly nih kakek-kakek, nggak ada. Pak RT mana Pak RW? Apaan tuh? Pak RW pernah kejadian nggak? Tiba-tiba ke rumah Pak RW ada nenek-nenek umur 80 datang ke rumah Pak RW sambil bilang, "Ku hamil duluan, sudah 3 bulan." Ada nenek-nenek? Nggak ada. Makanya yang muda ini jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Sepedahan jogging puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter dia tidak mampu. Kita doakan anak-anak muda kita rajin ke masjid. Jangan sampai masjid isinya S1, S2, S3 Pak. Kalau yang di Jakarta isinya 3, S1, S2, S3. Sepuh, sangat sepuh, sudah sangat sepuh. Jamaah. Alhamdulillah. Jam 10 lewat 2 menit saya overtime-nya 2 menit. Ini didenda nggak Ustaz? Ini saya kalau di Trans TV itu suka diomelin kalau kelewatan. Ustaz tadi kelewatan itu, tadi diomelin sama orang iklan katanya. Ini diomelin nggak? Enggak. Boleh sholawatan terakhir biar sama-sama?
Boleh Ustaz ya? Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala. Hai ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala. Hai ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Salat ala toha rasul. Salatullah salam ala. Buat bapaknya, ai bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV. Saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah apa Pak? Gaji Pak. Ini kayak berani aja orang model-model istiqomah kok ini mah. Ikatan suami kalau istri ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau yang di depan ini Fatimah semua, istri 4 satu rumah. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala. Ala yasin habibillah. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti karena itu buang sampah sembarangan. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.